tidak banyak, tapi semuanya mereka Batak Toba. Ya, jadi di situ akhirnya saya ketemu dengan orang Batak gitu. Jadi di situ akhirnya saya tinggal di rumah om saya. Kebetulan om saya ini kan juga seorang polisi. Jadi biasa polisi-polisi itu kan suka datang makan di tempat om saya gitu. Jadi saya kenal salah satu polisi di situ. Akhirnya kita biasa kita ngobrol, sharing-sharing gitu. Tapi memang ya, seiring berjalannya waktu kita bisa dibilang pacaran iya, tidak, juga iya gitu. Tapi kita tetap mengalir gitu. Jadi ada suatu ketika ada cowok itu polisi juga dari Sibolga, dia orang Jawa, dia suka sama saya. Tapi karena saya nggak suka sama dia bilang begini sama saya, Suci, kok kamu mau sama si ini katanya. Emang kenapa? Dia itu kan agamanya Kristen. Masa sih? Iya itu agamanya Kristen. Jadi saya mulai berpikir, saudaraku, nggak mungkin dong saya itu berteman dengan orang Kristen, karena yang saya tahu orang Kristen itu adalah orang kafir, orang yang tidak punya agama, apalagi makanannya daging babi, saudaraku terkasih. Jadi saya tidak mau. Ya intinya saya tidak suka, nggak mungkin saya berteman dengan orang Kristen. Saya tanya, abang agamanya Kristen ya? Enggak, katanya gitu. Jadi setiap saya tanya dijawabnya enggak, seperti itu. Tapi karena saya makin lama saya makin tahu dia memang benar-benar Kristen, setiap kali dia datang ke tempat om saya pergi. Setiap dia datang, saya pergi. Sampai berapa kali gitu. Akhirnya suatu ketika si cowok ini dia jumpain saya, dia marah sama saya. Kenapa saya datang, kamu pergi? Gitu. Akhirnya ya kita terbuka, saudaraku, terkasih. Ya saya bilang, ya nggak mungkin kita dilanjutkan pertemanan. Saya nggak mau berteman dengan orang Kristen. Karena yang saya tahu di ajaran saya kalau orang Kristen itu adalah orang kafir gitu. Orang yang tidak punya agama gitu. Apalagi daging babi. Kita orang Islam tidak bisa makan daging babi gitu. Akhirnya si cowok ini sempat mengancam saya, saudaraku terkasih. Akhirnya berantem kita, dia sempat mau bunuh diri. Jadi waktu dia tugas di Aceh, padahal dia orang Kristen, saudaraku terkasih, dia membawa satu benda itu keris. Keris itu dia warna putih. Cuman dia bilang sama saya, keris ini adalah ilmu putih. Memang kalau dulu saya saudaraku terkasih, kalau waktu saya masih di agama seberang, agama Islam, memang dibilang katanya ada istilah ilmu hitam dan ilmu putih. Tapi begitu saya mengenal Yesus, di luar Yesus itu semuanya hitam. Itu yang menurut iman saya, mungkin kalau yang lain saya tidak tahu gitu. Jadi akhirnya karena dia sempat mau bunuh diri pakai keris itu, saudaraku, sampai saya menangis, saya sembah sujud karena dia nekat dia mau bunuh diri gitu. Akhirnya kita bikin kesepakatan. Akhirnya kita rembukan, saudaraku, dengan si cowok ini. Akhirnya si cowok ini bilang sama saya, kalau nggak begini saja, biarlah saya yang masuk Islam, kata si cowok ini. Akhirnya karena dia mau masuk Islam, udah kita jalan kembali, saudaraku terkasih. Akhirnya begitu kita jalan kurang lebih itu hampir 1 tahun kita pacaran. Sekitar tahun 99, masa tugas dia selesai. Dia harus pulang ke Pematang Siantar. Jadi sebelum dia pulang ke Pematang Siantar, dia meninggalkan 2 alamat. Meninggalkan 2 alamat, 1 alamat rumah dia, dan 1 alamat orang tua dia. Saya termasuk orang yang kuper, saudaraku terkasih sahabat. Kenapa? Saya tidak pernah pergi kemana-mana. Saya tidak pernah pisah dengan keluarga. Apapun keadaan keluarga, disitulah kami kumpul. Makanya ada istilah orang Jawa, mangan orang mangan ngumpul. Seperti itu. Jadi entah kenapa begitu dia pulang ke Pematang Siantar, seperti ada gerakan saya harus melangkah ke Pematang Siantar. Padahal saudaraku terkasih, saya Medan aja saya tidak tahu, apalagi Pematang Siantar gitu. Tapi ya itulah, gerakan itu seperti ada gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya melangkah ke Medan. Ya itu jujur saya tidak permisi sama kakak saya, abang saya. Kenapa? Kalau saya permisi dengan abang saya, udah otomatis saya tidak diizinkan. Akhirnya saya pergi
cuman membawa pakaian satu setel sama dompet, terus saya pakai jilbab. Itu jilbab kesayangan saya. Jadi kalau kemana-mana saya selalu pakai jilbab gitu. Jadi akhirnya saya sampailah di Pematang Siantar, yaitu pun perjalanan saudaraku terkasih enggak mulus. Kenapa? Karena kita enggak tahu Siantar itu mana, Medan itu enggak kemana gitu. Tapi jalan Tuhan, ada aja Tuhan utus untuk menolong saya, orang yang baik sekalipun kita enggak kenal gitu. Kita dikasih tumpangan dan lain sebagainya. Akhirnya saya ingat, dulu pesan si cowok ini, dia bilang begini, Dek, nanti kalau sampai di Pematang Siantar, cari aja nama abang. Orang pasti tahu. Jadi akhirnya saya pergi ke Pematang Siantar, saya ketemulah akhirnya dengan cowok saya ini. Akhirnya saya dibawa ke rumah dia, saya mau diantar ke rumah bapaknya gitu, bapak ataupun orang tuanya. Cuman si cowok ini bilang sama saya, buang itu tutup kepalamu. Maksudnya jilbab saya ini disuruh buang, saudaraku. Dia tidak mau ngomong jilbab, tapi buanglah tutup kepalamu. Nggak mungkin dong saya buang jilbab saya. Akhirnya saya lipat, saya simpan. Nah, dari situlah akhirnya saya dibawa ke tempat orang tuanya. Rumahnya sebenarnya termasuk besar, cuman saya dibawa ke suatu ruangan yang agak kecil, ada kursi, dan di tengah itu ada 2 daun pintu yang lebar, besar, tinggi. Jadi bapak saya ini, dia senang kenapa saya itu basicnya dari Muslim gitu. Nah, setelah kita sharing sedikit banyak, ya saya belum mengerti tentang Yesus, saya nggak mengerti gitu. Jadi akhirnya dia tanya sama saya, Suci, ya Pak, kalau di Islam itu ada kan sembahyang Isa? Ada Pak. Itulah yang kami sembah, Isa alaihi salam. Sembahyang Isa itu kan adalah sembahyang yang terakhir kan? Iya Pak. Ya itulah yang kami sembah. Itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu kata bapak saya atau bapak calon mertua saya. Cuman karena saya nggak begitu mudeng, saya nggak begitu ngeh ya. Cuma sekedar ya aja. Jadi singkat cerita, waktu kami ngobrol, 2 daun pintu yang lebar besar tinggi tadi saudaraku terkasih sahabat itu dibuka. Begitu dibuka rupanya di belakang itu luas. Banyak kursi gitu. Nggak taunya itu adalah gereja, saudaraku terkasih. Jadi rupanya si cowok tadi adalah anak pendeta. Mereka adalah aliran Pentakosta. Jadi dulu waktu kami masih sama-sama di Aceh, memang si cowok ini pernah bilang sama saya, dulu bapak saya katanya gitu, sebelum saya jadi polisi, bapak saya itu ngomong dulu sama Tuhan, katanya gitu. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak anak saya jadi polisi? Kata Tuhan, boleh, katanya. Makanya jadilah saya polisi. Cuman dalam hati saya kok hebat banget sih orang Kristen masa bisa ngomong sama Tuhan, bisa bicara sama Tuhan, emangnya siapa dia gitu. Cuman saya diem aja gitu, karena nanti kalau saya sampaikan sama cowok ini, kita akhirnya jadi berantem gitu. Jadi akhirnya saya tinggal di situ, saya juga diajarin bagaimana pelayanan, saya diajak kunjungan ke gereja, saya diajak kunjungan ke tempat jemaat-jemaat, dan disitulah pertama kali saudaraku terkasih saya melihat 1 ekor babi. Jadi kalau di Pematang Siantar itu saudaraku, babi itu seperti kucing. Kita lagi ngobrol pun di ruang tamu tuh babi tuh lewat sana, lewat sini, lewat sana, lewat sini. Kalau di kampung saya kan babi itu kan dikejar-kejar. Jadi babi itu jaraknya kita jauh sampai mungkin 50 meter atau mungkin 20 meter. Tapi kalau di Pematang Siantar itu babi tuh kayak kucing, kayak ayam, keluar masuk rumah. Jadi saya agak, kayak gini rupanya bentuk babi itu ya gitu. Dari situ akhirnya saudaraku terkasih, saya tinggal di rumah kakak ipar dia. Pada hari Minggu saya diajak ke gereja. Ayo Dek kita ke gereja, kata kakak iparnya. Jadi saya dikasihlah uang itu, gopek-gopek itu, koin ada 3. Saya tanya, ini untuk apa Kak? Untuk kolekte katanya gitu. Apa itu kolekte? Untuk durung-durung. Apa durung-durung? Untuk persembahan. Apa itu persembahan? Nanti di sana ada dimintain uang, katanya gitu. Karena saya nggak ngerti apa itu durung-durung, apa itu kolekte gitu. Jadi akhirnya begitu saya masuk ke gereja, jadi saya berpikir, kesepakatan saya tadi dengan cowok tadi, dia yang masuk Islam,
kenapa jadi saya yang masuk Kristen gitu. Tapi dari situ akhirnya saya jalanin aja lah dulu gitu. Begitu saya masuk ke gereja, mereka sedang memuji Tuhan, lagi sedang menyembah Tuhan, saudaraku terkasih. Lagu yang pertama saya dengar itu adalah lagunya Sini Kita, Kasih dari Sorga. Itulah yang pertama kali saya dengar. Di situ saya tersentuh gitu. Saya merasakan suatu hal yang damai. Saya merasakan sukacita gitu, yang selama ini nggak saya rasakan. Jadi saya menikmati ibadah itu sekalipun saya tidak mengerti. Terus lagu yang kedua itu yang saya dengar, itu lagunya seperti ini. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Jadi itulah lagu yang saya dengar, itu yang sangat membuat saya damai. Saya merasakan seperti ada sesuatu yang tidak pernah saya rasakan, saudaraku terkasih. Nah dari situ akhirnya saya kembali lagi, saya diajak dengan bapak ini sama mama ini, pergi saya ke lorong-lorong, menjumpai jemaat, saya diajari berdoa. Jadi setiap jam 5 pagi saya diajari berdoa beston, saudaraku terkasih. Ya doanya, saya juga nggak ngerti doanya gimana, cuman saya tahunya cuman haleluya, 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 gitu aja. Mereka sudah berdoa bangsa negara sampai ke kabinet gotong royong, sampai ke lorong-lorongnya, saya cuman haleluya, haleluya, itu yang saya tahu gitu. Jadi akhirnya dari situ berapa hari kemudian, nggak sampai 1 bulan, saya memang tinggal di situ kurang lebih sekitar 2 bulan, saudaraku terkasih. Jadi akhirnya keluarga ini punya masalah gitu. Dan masalah itu tidak ada sangkut pautnya dengan saya, tapi ujung-ujungnya masalah ini saya juga dilibatkan gitu. Akhirnya bapak ini jadi marah, dia bilang sama anaknya, Suci harus pulang ke Aceh. Bapak nggak setuju, kau nikah dengan Suci, katanya seperti itu. Padahal awalnya bapak itu senang dengan saya gitu. Tapi entah kenapa, karena mereka ada masalah, akhirnya saya dilibatkan. Jadi antara anak tadi laki-laki sama bapak, jadi mereka saling bertengkar gitu. Karena bapaknya kepingin supaya saya pulang ke Aceh, si anaknya tadi mempertahankan saya tidak boleh ke Aceh gitu. Tapi saya bosan, saudaraku, dengan keadaan seperti itu. Mereka selalu berantem, mereka selalu cekcok gitu. Kalau tahulah orang Batak, saudaraku namanya Batak, itu kalau ngomong aja kayak pasar pagi gitu. Apalagi mereka berantem, suaranya sampai ke ujung mana gitu. Jadi setiap cowok tadi pulang dinas dari kantor gitu kan, saya bujuk dia, biarlah saya pulang ke Aceh. Nanti dia marah. Jadi setiap dia pulang dari dinasnya, saudaraku terkasih, saya selalu merengek sama dia, saya minta pulang. Saya tidak mau di sini gitu. Tapi mungkin karena si cowok ini bosan kali mendengar keluhan saya minta pulang terus gitu, bahasa Bataknya lalap, terusnya minta pulang gitu. Akhirnya saya diantarlah sampai ke Medan. Akhirnya saya pulanglah ke Aceh. Jadi setelah saya pulang ke Aceh, saudaraku terkasih, saya kembali lagi sembahyang, saya kembali lagi mengaji, dan lain sebagainya. Bagaimana rutinitas agama saya dulu itu saya jalankan kembali, saudaraku terkasih. Nah, kalau tidak salah itu pas hari puasa Idul Fitri, saya pulang dari Pematang Siantar itu, ya saya seperti biasa tidur di langgar, saya tidur di masjid seperti sebelum-sebelumnya. Tapi dari situ, saudaraku terkasih, saya tidak tahu kenapa ada suara datang ke telinga saya gitu. Ada suara itu mengatakan bahwasanya kamu harus keluar dari Aceh. Secepatnya kamu keluar dari Aceh. Jadi suara itu sangat dahsyat, saudaraku. Tapi saya tidak tahu ini suara siapa gitu. Jadi akhirnya karena suara itu sering datang sama saya, akhirnya saya berzikir, saya bersolawat, saya panggil Allah, saya panggil Muhammad dan sebagainya. Saya minta petunjuk sama Allah supaya saya tidak salah jalan gitu.
Tapi karena suara ini terus datang sama saya, kamu harus keluar dari Aceh. Itulah akhirnya dari situ akhirnya saya makin perbanyak zikir saya karena saya waktu pulang dari pesantren itu saudaraku terkasih, saya ada baju yang dari pesantren itu yang kayak jubah itu ada beberapa pasang. Bahkan tasbih ya itu ada. Jadi itu yang selalu saya pakai gitu. Jadi saya berzikir, saya panggil Allah, bukalah jalanmu ya Allah, supaya saya bisa keluar dari Aceh. Jadi saya berdoa itu kurang lebih 2 bulan, tapi tidak ada jawaban gitu. Nah, suatu ketika saya teringat dengan nama Yesus. Oh iya, saya ingat nama Yesus. Jadi situlah akhirnya saya berdoa, Yesus, kalau Engkau Tuhan, kasih saya tanda. Bukalah jalanmu supaya saya bisa keluar dari Aceh. Tapi dari situ, saudaraku terkasih, waktunya tidak lama. Tidak butuh waktu yang lama, saudaraku terkasih. Kurang lebih tempo 3 hari. Tuhan melalui abang angkat saya yang di kota, saya mencoba untuk telepon. Pada saat itu kita telepon masih pakai wartel. Saya bilang, Bang, saya kepingin ke Medan. Oh ya, betul sih. Kalau memang kamu mau, ayo saya antar. Akhirnya saya pergilah ke Medan. Sampai di Medan saya tinggal di rumah orang Aceh juga. Jadi ya saya tinggal di situ tidak terlampau lama. Jadi kebetulan saya di situ bisa bantu-bantu apa yang bisa bantu gitu. Nah di belakang rumah itu saudaraku, di rumah ibu yang Aceh ini, ada suatu seperti bangunan besar. Ibu ini sayang sama saya, saudaraku terkasih. Kenapa? Setiap duhur, asar, maghrib, isya, itu saya selalu sembahyang. Bahkan setiap habis sembahyang maghrib, saya selalu mengaji karena saya punya Al-Quran itu yang kecil, itu sangat bagus. Itu pemberian abang saya waktu di pesantren. Jadi itu kemana-mana selalu saya bawa gitu. Makanya ibu ini sayang sama saya gitu. Tapi suatu ketika, sore-sore, saya mendengar di belakang rumah ibu ini kayak ada orang bernyanyi. Tapi mereka nyanyinya bukan nyanyi seperti nyanyi biasa, kayak bikin nada do re mi sol mi seperti itu. Pakai lagunya saya juga nggak ngerti bahasa apa, tapi saya dengar kok sepertinya enak gitu loh. Bahasanya bukan bahasa Indonesia, tapi kok saya rasakan seperti nyaman gitu. Setiap sore dia latihan. Setiap dia latihan, saya keluar, saudaraku terkasih. Saya dengarlah lagu-lagu itu. Sekalipun saya tidak ngerti bahasanya, tapi saya merasa damai, saya merasa nyaman, saya merasa tenang. Dari situlah akhirnya saudaraku terkasih, saya cari informasi, apa sih itu kok suara kenceng banget setiap hari, Bu? Katanya. Oh, itu gereja, katanya gitu. Rupanya itu, saudaraku terkasih, itu adalah gerejanya orang Batak. Itu adalah gereja HKBP. Itu kita di Medan dulu di daerah Ayahanda. Nah, dari situ akhirnya saudaraku, saya tinggal di situ cuman hanya 10 hari. Saya keluar dari situ. Saya teringat, saya di Medan dulu saya punya abang angkat. Abang angkat saya ini marga Silalahi, tapi dia agamanya Islam. Dia tinggal di terminal. Jadi saya datang ke terminal, saudaraku terkasih, saya cari namanya si A. Orang banyak yang kenal sama dia gitu. Akhirnya dia tanya sama saya, kami berjumpa di terminal itu, dia tanya sama saya, kapan kau nyampe di Medan, Dek? Katanya. Udah 10 hari aku, Bang. Bah, kenapa kak kau bilang sama abang? Katanya gitu. Akhirnya saya diam, saya dimarah-marahin, saudaraku terkasih. Akhirnya saat sore itu juga, saya diantarlah ke rumah orang tuanya. Jadi si Lalahi ini, dia menikah sama Boru Pandiangan. Mereka Islam. Akhirnya mereka bercerai. Jadi bapaknya si Lalahi ini tinggal di Pekanbaru. Jadi mamanya ini pindah ke Medan. Jadi dia menikah lagi dengan orang Batak itu Margana Pitupulu. Masuk ke Kristen. Jadi saya diantarlah tinggal di situ. Gitu. Tapi ya itu saya bilang tadi saudaraku terkasih, kalau saya lihat secara fisik, manusia kan terkadang hanya melihat dari luarnya gitu. Karena emang itu yang kita lihat gitu. Abang angkat saya ini orangnya jelek. Orangnya hitam. Indekumel, saudaraku terkasih. Tapi hatinya baik gitu. Jadi saya ditinggalkan di situ, udah Dek kamu tinggal di sini aja. Nanti abang seminggu sekali datang katanya gitu. Jadi seminggu sekali abang ini datang, saudaraku terkasih, sahabat, dia datang hanya untuk memberikan uang jajan saya gitu. Nah,
Padahal dia punya adik kandung juga tinggal di situ, tapi tidak suka dengan adik kandungnya. Kenapa? Karena adiknya ini kan Islam, masuk juga ke Kristen. Jadi dia tidak suka gitu. Cuman dia pesankan sama saya, "Dek, jangan sekali-kali kau masuk Kristen ya. Awas kalau kau masuk Kristen." Itu dibilang sama saya. "Iya, Bang," saya bilang seperti itu. Jadi saya tinggal di rumah itu kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi kurang lebih 1 tahun, ya kita tetap saling menghargai gitu. Kalau waktunya maghrib, isya, ibu angkat saya selalu bilang, "Ci, kok nggak sholat?" "Iya Bu, sholat," gitu. Jadi setiap hari Minggu, saya harus bangun pagi karena mereka harus pergi ke gereja gitu. Jadi terus seperti itu kurang lebih sampai 1 tahun. Jadi saya sudah terkasih, memang kalau saya sholat itu jujur saya memang termasuk yang jarang bolong. Kenapa? Karena Al-Quran ataupun telekung itu kemanapun saya selalu bawa gitu. Jadi setiap jam 1.30 pagi, selalu saya sembahyang tahajud. Posisi saya di situ kan numpang. Saya di situ tapi saya tidak minta jodoh. Saya tidak minta pekerjaan. Saya cuma minta satu, jalan kebenaran. Saya berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan mana yang harus saya tempuh." Itulah doa saya, saudaraku. Jadi saya tidak berdoa pakai bahasa Arab. Saya tidak mengerti kalau untuk berdoa pakai bahasa Arab. Kenapa, saudaraku? Saya berdoa pakai bahasa Arab, tapi saya tidak tahu artinya. Jadi kan sepertinya sia-sia. Jadi saya lebih suka itu berdoa dengan berbahasa yang sederhana, bahasa yang dapat saya mengerti, itulah bahasa Indonesia. Jadi saya berdoa dengan bahasa Indonesia, saya bilang sama Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan mana yang harus saya tempuh. Jadi dari situlah akhirnya saudaraku terkasih, suara itu selalu datang sama saya gitu. Jadi setiap bapak pergi kerja, mama saya juga pergi kerja, suara tadi mengajari saya gitu. Disuruhnya saya buka Alkitab. Buka itu Alkitab, katanya gitu. Saya buka Alkitab itu, saudaraku terkasih. Jadi setiap hari, setiap nggak ada bapak, nggak ada mama, nggak ada yang lain, suara itu datang sama saya mengatakan, buka Alkitab. Jadi akhirnya lah makin hari saya bacalah Alkitab ini, dari mulai Kejadian, 1 pasal, nanti saya pindah lagi ke Matius, 1 pasal. Jadi seperti itu, saudaraku terkasih, tidak berurut saya. Cuman dari Kejadian 1 pasal, dari Matius saya baca 1 pasal seperti itu. Tapi di situ saya mulai tertarik. Kenapa? Karena Alkitabnya orang Kristen itu terarah, berurutan gitu. Dari mulai pencipta langit dan bumi sampai penutupnya bumi ini sudah dituliskan di Wahyu. Jadi saya merasa seperti itu kayak senang gitu. Dan saya juga baru tahu, saudaraku terkasih, kalau di Islam kan yang diajarkan dulu sama saya, kalau anak yang disembelih Nabi Ibrahim ataupun Bapak Abraham, kalau di Islam itu diajarkan yang disembelih itu adalah Ismail. Gitu. Jadi saya khususnya ataupun mungkin orang yang lain sudah terkasih menganggapnya bahwasannya yang anak yang dipersembahkan Nabi Ibrahim itu adalah Ismail gitu. Jadi itu sangat tertanam gitu di dalam pengajaran kami, dalam otak kami, dalam pikiran kami, dalam memori kami yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Tapi begitu saya baca Kejadian, barulah saya tahu bahwasanya yang dipersembahkan Bapak Abraham ataupun Nabi Ibrahim itu adalah anaknya Ishak. Karena Ishak itu adalah istri pertama. Jadi sama seperti suatu pernikahan, kalau laki-laki menikah dengan istri yang pertama, ataupun sampai dia nikah yang kedua, tetap yang sah itu adalah istri yang pertama. Jadi begitu juga lah si Ishak ini, saya baru tahu bahwasanya dia adalah anaknya Siti Sarah, istri yang sah. Kalau Ismail ini adalah anak dari Siti Hajar, anaknya pembantu, gitu loh. Kalau mungkin bahasa-bahasa aslinya mungkin pangurupi ya, sama dengan pembantu, saudaraku terkasih. Jadi saya baru mengerti gitu. Tapi itulah saudaraku terkasih, saya mengerti tentang pengajaran Yesus itu bukan ada orang yang melayani. Oh suci, Yesus itu begini, Yesus itu
dia mati di kayu salib, dia menebus dosa. Tidak ada, saya nggak mengerti. Cuman saya ingat bapak saya bilang, kalau itulah yang saya sembah, Isa alaihi salam. Karena itu adalah sembahyang yang terakhir, itulah yang awal dan yang akhir, itulah Yesus, penutup Alfa dan Omega gitu. Dari situlah akhirnya saudaraku, saya makin sedikit banyak mulai memahami tentang Alkitab. Tapi dari situ saudaraku kembali memang saya tidak tahu ini entah mungkin suara Tuhan berbicara sama saya. Hampir 1 tahun kemudian ada gerakan saya harus melangkah ke gereja. Bapak mama saya itu mereka kebetulan bergereja di Pentakosta juga. Jadi mereka udah pergi ke gereja dan jadi saya pun ingin juga pergi ke gereja melangkah. Padahal saya tidak diajak, tapi gerakan tadi saya harus melangkah ke gereja gitu. Tapi sebelum saya melangkah ke gereja, saya lihat kanan kiri, saudaraku terkasih. Kenapa? Saya takut nanti dilihat teman-teman saya, karena memang teman-teman saya itu mayoritasnya memang Muslim, tidak ada yang Kristen gitu. Jadi saya curi-curi gitu. Begitu akhirnya di gereja itu sudah mulai ibadah, saya udah datangnya, duduknya tuh posisinya paling belakang gitu. Kita dengar juga khotbahnya, tapi jujur disampaikan pun khotbahnya saya masih belum mudeng, saya masih belum mengerti gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke gereja itu, saya dengar khotbah dan lain sebagainya. Terakhir, saudaraku terkasih yang membuat saya kaget, pendeta itu dari mimbar pakai loudspeaker, tiba-tiba dia mengundang, dia bicara begini, saya undang saudara suci maju ke depan untuk berdoa syafaat. Padahal saya belum Kristen. Cuman saya digerakkan Tuhan, saya untuk melangkah ke gereja. Tiba-tiba pendeta ini mengundang saya untuk ke mimbar untuk berdoa syafaat. Saya nggak mengerti, jujur saudaraku terkasih, saya tidak mengerti doanya orang Kristen. Memang saya akui orang Kristen tuh berdoa itu pintar. Tep, bangsa negara, kabinet, gotong royong, sampai RT, RW, sampai ke lorong-lorong saudaraku terkasih, itu semuanya didoakan gitu. Dan saya nggak pinter. Tapi karena saya memang pernah sebelumnya ke gereja, gimana cara doanya orang Kristen, ya itulah saya hanya doa hanya sebentar. Halo. Karena ya Pak. Oke, lanjut Mbak. Tadi sempat terputus. Iya. Dari situlah saudaraku terkasih, saya masuk ke gereja, pendeta saya ini mengundang saya untuk maju ke mimbar untuk berdoa syafaat. Saya dalam keadaan keringat yang dingin, saya ketakutan, saya gemeter, bagaimana saya cara berdoa? Tapi karena pendeta ini sudah mengundang saya untuk berdoa, ya terpaksa saya berdoa. Entah apapun doanya yang saya doakan. Tapi mungkin karena merasa pendeta ini nggak puas, akhirnya dia berdoa kembali, saudaraku terkasih. Tapi dari situ akhirnya saya pulang, saya disalam sama bapak angkat saya dengan ibu angkat saya disalam. Selamat ya, kamu mau juga akhirnya ke gereja, dia bilang seperti itu. Jadi situlah akhirnya saudaraku terkasih, saya mulai aktif, saya mulai ikut kalau bahasa Bataknya itu punguan kumpulan-kumpulan, persekutuan ke rumah-rumah, kebaktian di rumah-rumah, ikut kaum muda, ikut KKR gitu. Dari situlah akhirnya saya mulai tergerak untuk mau sekolah Alkitab. Tapi saya tidak mau sekolah Alkitab itu yang seperti orang-orang sampai bertahun-tahun. Saya tidak mau seperti itu. Tapi saya mau sekolah Alkitab itu hanya sekedar perbandingan antara Al-Quran dengan Alkitab. Itu yang mau saya pelajarin gitu. Biar saya makin mengerti antara Islam dengan Kristen itu bagaimana, saudaraku terkasih sahabat. Jadi dari situlah akhirnya saya mulai aktif. Suatu ketika saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang mengakunya dia adalah basicnya juga dari Muslim. Cuman begitu saya pelajari sekarang ini, saya percaya nggak percaya apa benar dia dari Muslim gitu. Karena saya lihat dari membaca Al-Quran ataupun Iqra sepertinya kurang fasih gitu. Tapi pengakuannya tuh sangat luar biasa waktu dia bersaksi. Katanya gara-gara dia masuk Kristen, semua keluarganya mengusir dan lain sebagainya. Pokoknya kesaksiannya luar biasa gitu. Tapi memang sampai sekarang saya lihat, sampai detik ini saya belum pernah ketemu dengan pihak keluarganya. Makanya saya juga bertanya-tanya, benarkah pendeta ini dari Muslim gitu? Tapi dari situ akhirnya saya tinggal di
di asramanya, di rumah doanya. Saya di situ akhirnya belajar antara perbandingan Al-Quran dengan Alkitab, saudaraku terkasih. Jadi di situ diajarkan bagaimana pengajaran Islam dengan Kristen. Kalau dibilang pendeta saya, kalau Islam, kalau mau masuk ke surga, dia harus melalui jembatan Siratul Mustaqim. Rambut satu dibelah menjadi 7. Itu kalau Islam yang saya tahu. Cuman kan itu mustahil, saudaraku terkasih. Kenapa? Ya bayangkan saja, kalau kita waktu mengadakan Agustus ya, itu kan biasanya ada perlombaan. Ada terkadang sungai itu dikasih bambu 2 atau 3. Jadi banyak orang yang melewati, banyak yang gugur. Itu udah bambu 3 loh. Kadang 2, banyak yang jatuh ke sungai. Ini bagaimana dengan rambut satu dibelah menjadi 7? Itu sangat mustahil gitu. Nah, akhirnya dibilang pendeta saya, kalau Kristen, dibilang Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun manusia bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus. Artinya harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dosa-dosa itu akan diampuni Tuhan. Jadi pada saat itu saya dikasih 2 pilihan. Sekarang saya bertanya sama kamu, Ci. Kamu mau pilih, mau lewat jembatan atau lewat jalan? Kalau jembatan ya itulah rambut satu dibelah 7. Kalau jalan itulah melalui Yesus. Maka dia bilang aku jalan kebenaran dan hidup. Karena begini Ci perbandingannya. Gak usah banyak-banyak jarak waktu. Dalam 1 minggu contoh. Kita itu lebih banyak melakukan dosa atau amal? Saya jawab, pasti dosa, Pak. Nah, berarti kalau manusia lebih cenderung melakukan dosa, berarti tidak ada satupun manusia yang layak masuk ke surga. Itu kata pendeta saya. Saya pikir-pikir iya juga ya. Lebih enak lewat jalan atau lewat jembatan. Kalau jembatan nanti putus kemana? Nggak bisa. Tapi kalau jalan udah pasti lurus. Karena dibilang Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau saya pikir-pikir, iya masuk akal juga ya. Gak usahlah 1 bulan 1 minggu. Lebih banyak dosa yang kita lakukan. Jujur saudaraku, lebih banyak dosa daripada amal kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang. Jadi dari situlah akhirnya saya mulai makin mengerti tentang pengajaran Yesus. Bahkan saya juga diajari masalah hal namanya perkawinan pernikahan. Kalau di Islam, itu boleh menikah lebih daripada 1. Dengan 1 syarat, harus adil. Tapi kan manusia ini, saudaraku terkasih, tidak ada manusia ini yang adil. Sekalipun dibilang mungkin sama istri tuanya, cintamu sama istri tua 50%, istri muda 50%. Berarti kan genap dong 100%. Oke, adil. Kita tanya dari hati seorang perempuan atau istri tua, kita tanya dari hati ke hati, maunya kamu dimadu? Apakah kamu mau suami mempunyai istri lagi? Kalau ditanya dari hati yang paling kecil, perempuan mana yang mau dimadu? Tidak ada, saudaraku terkasih. Sekalipun dikasih uang 5 juta sama istri tua, sama istri muda 5 juta, itu adil secara materi. Tapi dalam hati itu sudah nggak adil. Kenapa? Kalau boleh jujur, istri itu pasti nggak terima dong. Sedangkan saya sendiri, saudaraku terkasih, saya punya pacar. Saya masih hanya mendengar aja, contoh dia mungkin berboncengan dengan perempuan lain. Saya di situ aja saya sudah sakit hati, saya sudah marah, udah bisa berantem terus gitu. Apalagi ini saya udah menikah, sudah ada ikatan sebagai suami istri, bisa-bisanya dia menikah dengan perempuan lain. Otomatis saya tidak mau gitu. Terus diajarkan lagi dibandingkan dengan agama Kristen. Kalau Kristen itu menikah 1 seumur hidup. Tidak boleh bercerai kalau istrinya udah meninggal. Boleh, artinya boleh menikah kembali dengan 1 syarat kalau istri tuanya sudah meninggal. Tapi kalau dia masih hidup, itu tidak boleh menikah karena itu hukumnya haram. Karena apa? Karena Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia. Berarti kalau kita tidak mengasihi istri kita, berarti salah juga di hadapan Tuhan, saudaraku terkasih. Di situ saya mulai makin bertambah perbendaraan saya. Akhirnya masalah baptisan juga saya juga makin mengerti bagaimana baptis selam kita
ditebus, kita mati, kita bangkit bersama dengan Tuhan dan dosa kita itu akan diampunin. Jadi situlah akhirnya saudaraku saya makin mengerti, saya makin memahami. Akhirnya saya udah mulai aktif pelayanan saudaraku terkasih sampai ke Tanah Batak itu, sampai ke pelosok-pelosok kita boleh mengadakan KKR, penyembuhan, kita memberikan bantuan dan lain sebagainya saudaraku terkasih, sampai akhirnya sekitar tahun 2002 kalau tidak salah 2003 saudaraku terkasih, disitulah saya bertemu dengan sahabat saya Sandi Pasaribu. Disitulah saya kenal dengan beliau. Kebetulan kita sama-sama basicnya dari seberang. Jadi akhirnya kita ada kumpulan yang mantan-mantan kedar. Kalau kami dulu istilahnya mantan-mantan kedar gitu. Jadi kita dikumpulkan sama pendeta yang tadi mengakunya tadi basicnya dari Islam. Jadi kita mengadakan kayak kesaksian di gereja A, di gereja Protestan, karismatik dan lain sebagainya. Kita bersaksi. Selalu pendeta saya bilang, ayo kita bersaksi ke gereja sana, gereja sini. Jadi kamilah yang basicnya yang dari Muslim inilah selalu ditampilkan ke depan. Ayo Ci, kamu bersaksi. Ayo Sandi, kamu bersaksi. Ataupun yang lain, ayo bersaksi gitu. Ada teman-teman saya yang basicnya juga dari Muslim, termasuk itulah salah satu teman saya, sahabat saya, Sandi Abraham. Jadi ya jujur saudaraku terkasih, kalau kita jadi pelayan Tuhan itu sakit. Kenapa? Kita itu maaf cakap bisa dibilang secara kasarnya itu seperti pembantu. Kenapa? Kita nyuci baju pendeta, sampai ke dalam-dalamannya pun kita yang nyuci, kita yang masak, kita yang mengepel, kita yang melayani, kita yang cari jiwa. Tapi kita tidak dapat apa-apa gitu. Sampai akhirnya di yayasan ataupun persekutuan ini membuat suatu wadah kumpulan kedar, membuat suatu Natal, itu pas bulan 12 kita bikin acara Natal suku-suku kedar. Jadi itu ada di Medan, yang diundang ya sekitar 300, tapi nggak taunya saudaraku terkasih yang datang lebih daripada 300 gitu. Jadi penuh. Jadi ibadah kita itu bahasa kita juga. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.